warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zevi Alini Lasari dari kelas 11 MIPA akan menjelaskan materi mengenai manfaat aktivitas fisik teratur. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan utama bagi kita. Jadi, kita wajib mempelajarinya. Kesehatan pribadi merupakan kesehatan yang berhubungan dengan diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Kesehatan pribadi dipengaruhi oleh pola hidup sehat, yaitu gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, misalnya minuman, makanan, nutrisi, dan lain sebagainya. 1. Pola aktivitas fisik setiap hari. Mengapa aktivitas fisik itu penting? Aktivitas fisik memiliki banyak manfaat, antara lain membuat otot dan rangka tubuh bergerak, meningkatkan denyut nadi sehingga oksigen dan nutrisi dapat disebarkan ke seluruh tubuh dengan baik, menghindari pegal-pegal dan kaku, menghindari mudah pusing dan susah konsentrasi, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Terdapat 3 tingkatan aktivitas fisik, yaitu yang pertama, aktivitas fisik ringan, merupakan aktivitas fisik yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan ketahanan. Aktivitas fisik sedang yaitu aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga intens dan kelenturan. Aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik berat merupakan aktivitas fisik yang membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Aktivitas fisik yang kita lakukan secara teratur memiliki manfaat jangka panjang, antara lain yang pertama, mengontrol berat badan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan berat badan karena dapat membakar kalori. Semakin tinggi intensitas aktivitas fisik, kalori yang dibakar semakin banyak. Selain itu, mampu membakar energi kurang lebih 2.500 kcal per minggu, sehingga efektif mengontrol berat badan jangka panjang. Lalu yang kedua, meningkatkan semangat dan mengurangi stres. Berjalan kaki atau senam selama 30 menit misalnya, dapat mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati kita. Karena berbagai bahan kimia di dalam otak kita akan memproduksi bahan-bahan yang membuat hati kita menjadi bahagia dan dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, daya tahan tubuh, membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien, sehingga membuat kita mempunyai banyak energi.
Yang selanjutnya, memperbaiki kualitas tidur. Aktivitas fisik yang kita lakukan dengan teratur membuat kualitas tidur kita menjadi baik. Namun, perlu diingat, jangan melakukan aktivitas fisik sebelum kita tidur atau pada malam hari, karena itu dapat menyebabkan efek samping yang berlawanan. Lalu manfaat selanjutnya yaitu memperlancar sistem reproduksi. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur membuat tubuh menjadi lebih bugar dan mengurangi stres, sehingga dapat menghindari disfungsi sistem reproduksi. Selanjutnya, menyenangkan. Aktivitas fisik dapat menyenangkan karena dapat dilakukan bersama dengan keluarga atau teman pada waktu luang. Selanjutnya, mengurangi risiko terkena penyakit kronis. Aktivitas fisik teratur meningkatkan kadar kolesterol HDL dan meningkatkan aliran darah, sehingga mengurangi risiko terkena stroke, diabetes, depresi, kanker, dan penyakit kronis lainnya. Lalu, meningkatkan kebugaran. Aktivitas fisik teratur dapat memperkuat otot dan persebaran oksigen dalam tubuh tercukupi, sehingga badan kita menjadi bugar. Selanjutnya, menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur memompa darah lebih cepat, sehingga menguatkan otot jantung dan melancarkan aliran darah. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan fisik, mencegah gangguan metabolisme, membuat awet muda, meningkatkan kekebalan tubuh, kan resiko diabetes, mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko osteoporosis dan memperbaiki tulang, meningkatkan kesehatan psikologis, dan meningkatkan kesehatan otak. Pola makanan. Pola makanan merupakan cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan bersifat lebih formal, berlaku secara umum, dan dijadikan sebagai pedoman. Berbeda dengan kebiasaan makan. Kebiasaan makan bersifat personal dan terbentuk berdasarkan selera dan ketersediaan makan di tingkat rumah tangga. Pola makan yang baik yaitu pengaturan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pola makan harus memperhatikan 3 komponen penting, yaitu jenis makanan, frekuensi, dan jumlah makanan. Istirahat akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Istirahat dapat memulihkan kembali tubuh kita setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Ternyata, istirahat tidak hanya dengan tidur saja, melainkan dengan kita bersantai pun sudah termasuk istirahat.